Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mengumpulkan video memperkenalkan salah satu unsur radioaktivitas kimia yang bernama thorium. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esa Herdita dengan NPM X1C02407. Perkenalkan, nama saya Mikael Albertus Sidauruk dengan NPM 17. Perkenalkan, nama saya Salazar Nabila dengan NPM 03. Saya Vera Pria dengan NPM 032. Selamat menyaksikan. Although the U.S. experimented with thorium technology back in the 1960s, it wasn't until April 21st, 2025, that China officially brought it into real-world operation. This isn't just a scientific achievement, it's a bold message. China is ready to challenge the U.S. in nuclear energy leadership, especially as the world urgently seeks alternatives to traditional power sources. With this advancement, Beijing isn't just revolutionizing clean energy, it's quietly shifting the balance of global power. What do you think about this development? Share your thoughts in the comments, and don't forget to like and follow the channel for more deep dive tech and geopolitical updates. Lagi ngapain, Kel? Ini, aku lagi belajar unsur radioaktivitas kimia yang ternyata energinya yang sangat tinggi. Tahu nggak energi apa? Apaan tuh? Thorium. Thorium. Apaan thorium? Kamu pun nggak tahu kan? Teman-teman yang lain pun pasti tidak tahu. Kalau ingin tahu, saksikan video kami di sini. Thorium merupakan salah satu unsur radioaktivitas kimia yang memiliki simbol Th. Thorium ini memiliki nomor atom 90. Thorium merupakan salah satu logam yang terdapat banyak di kerak bumi. Thorium ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan uranium. Thorium yang stabil adalah thorium yang bermassa 232. Thorium ini juga memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Thorium ditemukan oleh ahli kimiawan Swedia yang bernama John Jacob Berzelius pada tahun 1828. Thorium ini berasal dari benturan atau meledaknya bintang-bintang dari langit yang akhirnya menjadi bagian dari batu-batu granit, pasir mineral, dan lain-lain. Dan adapun potensi energi thorium. Thorium itu dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam reaktor nuklir modern. Contohnya LFTR, yang dimana 1 ton thorium itu sama dengan 250 ton uranium atau kurang lebih 3,5 juta ton batu bara. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dan karakteristik thorium. Yang pertama adalah ciri fisik. Berbentuk logam, silver putih, berkilau, bersifat glow ketika terkena udara karena teroksidasi, bisa ditempa, dan relatif bersifat keras. Yang kedua adalah sifat kimia. Mudah bereaksi kepada oksigen membentuk thorium oksida, THO2, dan relatif stabil pada suhu ruang. Yang ketiga adalah unsur nuklir. Radioaktif lemah namun stabil karena unsur paronya yang panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak-dampak dari thorium. Thorium memiliki 2 dampak, yang dimana positif dan juga negatif. Dampak positif dari thorium untuk lingkungan adalah thorium lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan CO2 dan menghasilkan limbah radioaktif lebih sedikit dibandingkan uranium. Yang kedua yaitu untuk energi dan teknologi. Thorium merupakan sumber energi yang mudah didapatkan, efisien, dan bekerja pada tekanan yang lebih rendah, sehingga energi yang dihasilkan lebih besar dengan menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit. Yang ketiga yaitu untuk manusia dan industri, di mana thorium dapat digunakan untuk membuat keramik dengan suhu bertekanan lebih tinggi dan membuat lensa kamera dengan indeks refraksi yang tinggi. Selanjutnya, dampak negatif thorium untuk lingkungan. Pertambangan thorium dapat menyebabkan kerusakan tanah, air, udara akibat reaksi alfa. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan ekosistem terganggu. Yang kedua yaitu untuk makhluk hidup. Paparan thorium dalam jumlah besar akan mengakibatkan kerusakan dan kanker paru-paru serta
mengganggu fungsi organ bila terhirup lebih banyak dan terminum. Yang terakhir yaitu resiko teknologi. Teknologi thorium masih membutuhkan biaya yang besar, fasilitas khusus, serta pengawasan yang ketat. Jadi kesimpulannya, thorium itu adalah unsur radioaktif alami yang ditemukan oleh John Jacobs Berzelius pada tahun 1828 dan berasal dari mineral bumi sejak pembentukan planet. Unsur ini memiliki sifat fisik yang mirip dengan logam perak, stabil dan memiliki waktu paro yang sangat panjang. Nah, dengan potensi sebagai bahan bakar nuklir masa depan, thorium menawarkan banyak dampak positif bagi energi bersih dan berkelanjutan lingkungan. Namun, pengolahannya tetap harus berhati-hati karena sifat radioaktifnya berpotensi membahayakan makhluk hidup di lingkungan jika tidak benar-benar ditangani. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa.